Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang, Pak. Nah, Selamat siang, hari Pak. ini kita akan memulai pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, terlebih dahulu untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ananda Hasbar. Silakan Nak Hasbar. Terima kasih, Pak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih Nandaku. Selanjutnya untuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional bagi negeri. Mungkin Ananda Ida bisa memimpin nyanyinya. Silakan Nak. Baik, Pak. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Pada Nah, terima kasih Nandaku sekalian. Ya, Robi Surahli sadari wasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Nah, marilah kita memulai pembelajaran. Nah, terlebih dahulu anak-anakku sekalian sudah hadir semua. Hadir, Pak. Nah, karena kebetulan ini musim hujan, maka dari itu anak-anakku sekalian tetap jaga kesehatannya agar tidak tertinggal pelajaran kita. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yakni tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Sebelum itu, ada yang tahu apa materi pembelajaran pendidikan agama Islam minggu lalu? Nah, menyambut usia balik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Nah, sebelumnya anak-anakku sekalian sudah melihat tujuan pembelajaran yang ada di slide-nya? sudah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama adalah peserta didik dapat menyebutkan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah dengan benar. Nah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu marilah kita simak video berikut ini. Kelihatan anak sekalian? Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Apakah anak sekalian Jangan biarkan Muhammad hidup. dan itu tadi tentang video singkat bagaimana sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga beliau hijrah ke kota Madinah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang bagaimana kisah hijrahnya Rasulullah, nah pertanyaan pertama, apa itu hijrah? Ada yang bisa menjawab? Kalau menurut saya, hijrah artinya berpindah dari sesuatu yang lama ke sesuatu yang baru. Nah, betul. Beri tepuk tangan untuk Nanda Dina. Nah, oke. Jadi anak-anakku sekalian, apa yang dikatakan oleh Nanda Dina itu benar. Nah, adapun pengertian hijrah, secara bahasa hijrah artinya memutuskan atau meninggalkan. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, anak-anakku sekalian, di video tadi dilampirkan tentang sebab-sebab hijrahnya Rasulullah. Nah, Bapak memberikan dua sebab-sebab hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kaum Quraisy di Mekah sangat menentang dakwah Rasulullah. Jadi, pada masa itu Rasulullah dalam berdakwah tidaklah mudah. Banyak rintangannya, meskipun di tanah kelahirannya Rasulullah tidak diterima. Nah, banyak kaum-kaum kafir Quraisy yang menentang dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk ke pembelajaran tentang perjalanan hijrahnya Rasulullah. Nah, yang pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Abu Bakar. Jadi yang ditemani oleh Rasulullah hijrah adalah Abu Bakar. Beliau berangkat dari
kota Mekah pada tanggal 28 Safar. Nah, berangkatnya secara apa? Secara diam-diam. Karena pada saat... Nah, sampai sini anak-anakku sekalian ada yang ingin bertanya? Ya, Pak. Ya, apa anakku? Pak, Yasrib itu apa sih, Pak? Nah, itu tadi ya, ada di sebab-sebab hijrahnya Rasulullah. Bagus pertanyaannya, nak. Yastrib itu adalah nama lain dari kota Madinah. Itu nak jawabannya. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya. Sikap yang berani yang ditunjukkan oleh teman-temannya. Selanjutnya, kita masuk ke tugas kelompok. Nah, jadi tugas kelompok kita pada hari ini, kita akan membagi 2 kelompok serta 2 tema pembahasan yang anak-anakku sekalian akan diskusikan. Tugas kelompok A dan anggotanya. Anggota dari kelompok A yang pertama Nak Irwan, yang kedua adalah Nak Hasbar, dan yang ketiga adalah Nak Dina. Tugasnya adalah menyebutkan sebab-sebab hijrahnya Rasulullah SAW. Bagaimana? Sudah selesai anak-anakku sekalian? Sudah. Nah, Pak. sudah. Sudah. Baik, kelompok A siap? Siap, Pak. Kelompok B siap? Ya, Pak. Oke, kita mulai dari kelompok A. Perwakilan kelompok A silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Guru, karena kita akan mempresentasikan tugas dari kelompok A. Jadi tugas kelompok A yaitu sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Terima kasih untuk kelompok A. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Nah, selanjutnya kita beralih ke kelompok B. Silakan kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan teman-temannya. Oke, baik Pak. Kami di sini akan mempresentasikan dari kelompok B ya Pak. Nah, adapun hasil diskusi kami di sini dan tiba di kota Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu Pak dari kelompok B Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan untuk kita semua. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih. Nah, itu tadi jadi kita bisa simpulkan bahwa anak-anakku sekalian sudah memahami bagaimana sebab-sebabnya Rasulullah SAW sehingga beliau hijrah ke kota Madinah dan bagaimana perjalanan kisah Rasulullah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, dari gambar ini kita akan menyimpulkan salah satu dari teman anak-anakku sekalian boleh menyimpulkan pembelajaran hari ini berdasarkan gambar yang Bapak tampilkan. Silakan satu orang yang bisa. Saya mau, Pak. Silakan Nak Sulfa. Baik, Pak. Kesimpulan pembelajaran hari ini, Pak, menurut saya, sehingga kemudian beliau sampailah di Madinah. Terima kasih. Nah, itu semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita dapat bermakna bagi anak-anakku sekalian. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anakku sekalian? Menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan, coba senyum semua dulu. Mana senyumnya? Iya. Jadi, pembelajaran kita sudah selesai. Untuk mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa yang dipimpin oleh Nanda Dina. Silakan Nanda Dina untuk bersama telah belajar. 1, 2, 3 kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.